Hari ini kita akan bahas tentang hidup bebas, karena semua orang sebetulnya menyukai dengan yang namanya kebebasan. Kalau kita menjadi orang bebas hari ini, itu berarti kita bebas dari hukuman, bebas dari belenggu, bebas dari kutuk, bebas dari dosa. Tapi bukan bebas dari peraturan. Bukan bebas dari peraturan. Bukan bebas dari peraturan. Peraturan. Hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang kebebasan, break free. Ayat pokoknya ada di Roma pasal 6, ayat 17-18. Teman-teman buka dulu, yang bisa ada gadget atau Alkitab boleh buka dulu. Nanti kita baca, teman-teman simak. Di Roma pasal 6, ayat 17-18. Oke, saya bacakan ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini menarik. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hari ini kita akan bahas tentang hidup bebas, karena semua orang sebetulnya menyukai dengan yang namanya kebebasan. Benar nggak? Bahkan seringkali kita kalau punya pacar aja kita bilang, kok protektif banget sih, overprotective lah atau apa, karena walaupun kita punya status pun, kita masih menghendaki satu hal yang namanya kebebasan. Nah, saya pun mencintai dengan yang namanya kebebasan, menyukai dengan yang namanya kebebasan, tapi jangan sampai kita salah memaknai kebebasan. Apa sih makna hidup bebas? Kalau kita hanya menilai dari kata bebas, kita akan bilang bebas itu berarti menerima hak penuh. Bebas itu berarti hidup tanpa aturan, hidup tanpa batasan. Banyak yang berkata seperti itu. Kalau aku mau hidup bebas, ya terserah dong. Ini kan hidup-hidupku. Makan-makan sendiri nggak dari duitmu kok. Aku mau ngapain kan terserah aku. Nah, itu orang yang berpikir bahwa hidup bebas adalah hidup yang tanpa aturan, hidup tanpa batasan, hidup dengan hak penuh. Tapi kita lihat satu kisah yang juga menarik. Di saat Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ada banyak pekerja yang diundang untuk bekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja dari pagi, kemudian bekerja di siang hari, bekerja di sore hari, dan bekerja di petang hari. Tetapi semuanya mendapat upah yang sama. Teman-teman ngerti kisah ini ya? Upahnya adalah 1 dinar. Jadi orang yang bekerja dari pagi sudah dijanjikan mendapat upah sebanyak 1 dinar. Dan benar, pada saat dia selesai bekerja, dia mendapatkan upahnya 1 dinar. Tetapi dia menjadi marah karena sebelum dia mendapatkan uang 1 dinar, dia melihat ada temannya yang bekerja mungkin cuma 1 jam, karena dia bekerja di petang hari, mungkin cuma hanya bekerja 1 jam, juga mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Jadi, berapapun jam kerja yang digunakan, upahnya sama, 1 dinar. Dan ini membuat orang yang bekerja dari pagi tadi marah, Tuhan kok nggak adil. Tuhan engkau memberikan kepada orang yang tidak bekerja dari pagi sama dengan saya yang bekerja dari pagi. Tetapi di Matius pasal 20, kalau teman-teman boleh lihat itu, ada satu ayat yang dia katakan seperti ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, Yesus sedang menggambarkan dirinya bahwa dia berhak menggunakan miliknya dengan sesuka hatinya. Nah, ini makna bebas yang ada di ayat ini. Makna bebas yang ada pada satu perumpamaan yang Yesus bawa. Bahwa saat Yesus punya uang 1 dinar, dia berikan sama orang yang bekerja pada pagi hari, itu sudah sesuai dengan perjanjian. Tapi pada saat Yesus punya uang 1 dinar, dia berikan kepada orang yang bekerja di petang hari. Bukankah itu hak Yesus? Itu kan milik Yesus.
Dia berikan perumpamaan seperti itu. Bukankah itu hakku? Bukankah itu kehendak hatiku? Aku bebas memberikan. Masa engkau iri? Nah, kalau kita lihat makna bebas di sini, benar-benar kita seperti apa yang dibahas di awal tadi. Bebas itu berarti kita punya hak penuh. Bebas itu berarti tanpa batasan. Bebas itu berarti tidak usah mempedulikan peraturan atau mempedulikan omongan orang. Nah, tapi kita harus waspada. Kalau kita salah memaknai hidup, kalau kita salah memaknai kebebasan hidup, maka kita bisa memiliki kehidupan yang salah jalan, salah arah. Di ayat yang pertama tadi, di kolom chat sudah ditampilkan oleh host kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-18, di situ ditulis, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kemerdekaan. Ada satu kata kunci yang bisa kita lihat di situ adalah dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Kita di bulan Agustus benar-benar lagi dalam satu keadaan memperingati kemerdekaan. Kalau teman-teman lihat Indonesia meraih kemerdekaan karena apa? Karena perjuangan. Ada darah yang ditumpahkan, ada darah yang dikorbankan banyak. Karena mereka, para pejuang itu bertempur untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tapi kita nggak berjuang, kan? Makanya ayat ini ditulis, kamu telah dimerdekakan. Bukan kamu telah berjuang dan berhasil mendapatkan kemerdekaan, bukan. Jadi kita sebagai orang bebas, kita sebagai orang merdeka, kata kuncinya adalah dimerdekakan, dibebaskan. Jadi pertanyaannya, apakah kalau kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita menjadi orang bebas? Iya, kita menjadi orang bebas, yaitu kita ya orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Berarti status bebas itu kita dapat karena memang diberikan sama Tuhan kepada kita. Awalnya kita bukan orang bebas. Awalnya kita adalah hamba dosa, ayat 17. Awalnya kita hamba dosa. Tapi karena kita dibebaskan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Sekarang kita menjadi orang bebas. Karena kita dibebaskan. Ada satu ilustrasi yang saya siapkan buat teman-teman. Teman-teman bayangkan ada, misalnya saya ini berbuat satu pelanggaran yang menyebabkan saya harus dihukum di dalam penjara. Setelah saya di penjara, kemudian saya dikeluarkan dari penjara, entah itu karena saya sudah menyelesaikan masa tahanan, atau sudah karena ada orang yang menebus saya, sehingga saya diizinkan untuk keluar. Pertanyaannya, pada saat saya keluar dari penjara, apakah saya menjadi orang bebas? Benar? Saya menjadi orang bebas, kan? Saat saya keluar dari penjara, saya menjadi orang yang bebas. Nah, yang jadi masalah adalah, saat saya menjadi orang bebas di luar penjara, apakah saya boleh berbuat seenak hati saya? Tentu tidak. Kalau saya kembali lagi berbuat seenaknya hati saya akan kembali dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi makna bebas di sini bukan berarti kita bisa bertindak sesuka hatinya. Bukan berarti kita bisa melanggar hukum atau kebal karena kita sudah di penjara dan bebas. Bukan. Nah, orang-orang yang dibebaskan tadi wajib hidup sesuai dengan peraturan negara. Jadi yang dimaksud dengan bebas, ini teman-teman catat ya, yang dimaksud oleh bebas adalah terbebas dari hukuman, bukan terbebas dari peraturan. Dapat ya? Yang dimaksud bebas adalah terbebas dari hukuman, bukan terbebas dari peraturan. Nah, kita juga sama sebagai orang-orang hamba dosa, hukuman dosa itu maut. Dan kita harusnya dihukum oleh maut. Kalau kita bisa bayar, kita baru dilepaskan. Tapi karena kita nggak sanggup bayar, ada orang nih yang mau bayarin kita. Ada orang yang mau jamin kita, namanya Yesus. Yesus jamin kita sehingga kita bisa keluar dari yang namanya perhambaan dosa, kita bebas dari penjara dosa, kita menjadi orang bebas. Apakah kita bisa bertindak seenaknya hati kita? Nggak bisa. Kita orang bebas adalah orang bebas yang lepas dari hukuman dosa, bukan bebas dari peraturan-peraturan Allah. Jadi jangan salah, saat kita menjadi orang bebas, kita bukan orang-orang yang bebas dari peraturan-peraturan Allah. Makanya ayat tadi nggak berhenti
sampai kata dimerdekakan dari dosa. Teman-teman boleh lihat di chat lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat ini ada lanjutannya, dan menjadi hamba kebenaran. Nggak berhenti sampai di titik di mana dikatakan engkau sudah dimerdekakan, sekarang engkau bisa hidup bebas. Hidupmu itu hakmu penuh. Enggak, Tuhan nggak pernah berkata seperti itu. Jadi waktu teman-teman pengurus ZA ada sharing dengan saya untuk masalah pelayanan hari ini, saya tertarik dengan satu statement yang dituliskan oleh mereka, bahwa hidup yang merdeka bukan hidup yang tidak terkendali. Benar ya? Hidup yang merdeka itu bukan hidup yang tidak terkendali, bukan hidup yang tidak terkontrol. Nah, sebenarnya pemahaman bebas itu bisa terbalik. Tadi sudah saya singgung dikit-dikit ya. Kalau saya boleh katakan, kalau saya misalnya tadi di penjara, kemudian saya ilustrasikan saya adalah seorang pengedar narkoba. Teman-teman tahu ya, seorang pengedar narkoba hukumnya di Indonesia adalah hukuman mati. Saat saya diberikan hukuman mati dan saya nggak bisa keluar lagi, nggak ada satupun yang bisa menjamin saya untuk bebas dari penjara, disitulah saya menjadi orang bebas. Teman-teman dapat ya? Saat saya divonis untuk hukuman mati, sebenarnya di saat itulah saya menjadi orang bebas. Saya mau pakai narkoba, saya mau ngerokok, saya mau membunuh orang, saya mau menghancurkan hidup orang, saya bebas dong. Karena nggak ada satupun yang bisa mengubah keadaan saya. Toh, saya akan tetap mengalami hukuman mati. Tapi, kalau kita orang merdeka, kita yang di luar penjara, kita sebenarnya justru bukan orang bebas. Nah, paham ya? Orang yang di luar sana justru bukan orang bebas. Karena kita tidak bisa menggunakan kebebasan kita. Kalau kita menggunakan hak kita untuk hidup seenaknya, justru kita bisa kehilangan yang namanya kemerdekaan kita. Gitu. Jadi, orang yang di dalam penjara, orang yang terhukum mati, orang yang tidak punya keselamatan, bagi saya dia adalah orang bebas. Karena dia bebas mau ngapain aja, karena dia nggak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kalau kita sudah menjadi orang selamat, kita sama sekali bukan orang bebas. Karena saat kita menjadi orang yang diselamatkan, kita ditarik Tuhan untuk hidup menjadi seorang hamba kemerdekaan. Ya kan? Di situ penting banget. Makanya Tuhan bebaskan kita bukan untuk menjadi liar, teman-teman. Tuhan bebaskan saya, Tuhan bebaskan teman-teman bukan untuk menjadi orang-orang liar, orang-orang yang bisa hidup seenak hatinya, nggak bisa. Nah, kita lihat satu ayat lagi, bisa dibantu, dituliskan juga di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat 13, teman-teman bisa lihat juga di Alkitab. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saat kita sudah dimerdekakan, Tuhan nggak izinkan kita untuk menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi Tuhan mau kita mengubah cara hidup kita dari hamba dosa menjadi hamba kasih, kalau saya bilang seperti itu. Orang yang melayani dengan kasih. Tuhan mau cara hidup kita itu menjadi orang yang beda. Menjadi orang bebas, itu berarti kita harus mau atau rela diberikan tali kekang, kayak kuda. Kalau kita mau jadi orang bebas, izinkan Tuhan pasang tali kekang. Izinkan Tuhan taruh tali itu di dalam di kepala kita, di leher kita, supaya apa? Supaya kita bisa dikendalikan. Karena kita dibebaskan dari hukuman dan dijadikan hamba kebenaran. Ingat, saat dikatakan hamba kebenaran, karena kita seorang hamba tidak memiliki hak atas diri kita. Seorang hamba adalah orang yang sudah dibeli. Dan Yesus sudah beli hidup kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, lunas. Yesus sudah bayar lunas dan kita nggak punya hak apa-apa atas diri kita. Kita cuma disuruh mengelola. Aku udah beli hidupmu ya, Daniel, aku udah beli hidupmu. Ini kamu tak kasih, kamu cuma bisa mengelola. Kamu nggak punya hak penuh. Nah, seperti itu. Jadi,
Kalau kita dipanggil menjadi hamba kemerdekaan, hamba Tuhan, hamba Allah, kita adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan, teman-teman simak ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Di ayat yang ke-22 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Nah, ingat, orang bebas tapi hamba. Jadi orang bebas itu bebas dari hukuman, bebas dari dosa, bebas dari kutuk, tapi menjadi hamba kebenaran yang disuruh untuk melayani di dalam kasih. Kenapa kita seorang hamba? Ayat 23 dengan jelas, kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kita nggak bisa jadi hamba manusia lagi. Jadi, teman-teman boleh tangkap satu message yang kuat hari ini. Kalau kita sudah menjadi orang bebas hari ini, ingat, kita bukan bebas dari hukuman. Kita bebas dari hukuman, maksud saya, kalau kita menjadi orang bebas hari ini, itu berarti kita bebas dari hukuman, bebas dari belenggu, bebas dari kutuk, bebas dari dosa. Tapi bukan bebas dari peraturan. Bukan bebas dari peraturan. Dari sudut pandang hukum, kita menjadi orang bebas, karena kita tidak lagi dihukum. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang peraturan, kebebasan kita hilang. Siap kehilangan kebebasan kita? Orang bebas harus siap kehilangan kebebasannya. Karena orang bebas adalah orang yang bebas dari dosa. Bebas dari jerat setan. Kemarin saya barusan sharing sama teman-teman di pemuda di Bojonegoro. Memang di Kejadian saat dituliskan iblis itu dalam bentuk ular. Ya, cara kerja iblis memang seperti itu. Dia akan melilit. Teman-teman kalau melihat ular memangsa, sedang memakan mangsanya, dia akan melilit. Sama, dosa juga akan melilit kita. Sehingga kita nggak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Tapi Yesus sudah lepaskan, jangan mau kembali sama lilitan ular itu. Satu pesan terakhir, aku tulis di sini ya, teman-teman nanti biar bisa baca, ini aku tuliskan. Oke, apa? Bisa dibaca? Jadilah bebas, bukan buas. Jadilah bebas, bukan liar. Oke, dapat ya. Hari ini ZA Next Gen adalah orang-orang yang bebas, tapi ingat kita bebas dari hukuman, bukan bebas dari peraturan Allah. God bless you. Tuhan. Terima kasih Ko Haniel buat firman Tuhan. Kita yang kembali mengingatkan kita tentunya ya, Ci. Tentang bahwa bebas itu bukan berarti bebas yang benar-benar bebas, Iya, tapi bebas yang benar-benar terkontrol, yang harus terkendali, dan bebas bukan berarti buas, bukan bebas buaya. Bukan berarti liar. Betul. Jadi teman-teman buat semuanya, sebenarnya kita akan ada sesi talk show. Next Gen Talk namanya. Jadi teman-teman yang mau menanyakan mengenai pertanyaan apapun dan terkhususnya untuk tema saat ini yaitu break free, bisa langsung chat di privat ya. Kalau misalnya nggak mau kelihatan nama bisa privat. Tapi kalau misalnya pertanyaannya open di share, oke, nggak apa-apa di everyone. Nanti kalau katakan pengen ngomong juga open kamera, boleh banget. Nanti akan langsung dijawab oleh Ko Haniel. Nanti caranya itu langsung yang di typing nya diganti ke private, nanti akan langsung ke kita. Mungkin private ke itu BTS, GPDI, ZA. BTS betul atau ya? ZA Next Gen Host? ZA Next Gen MC. Oh MC, MC. ZA Next Gen MC, bisa di privat di situ. ZA Next Gen MC. Bisa langsung menanyakan apapun
pergumulan kalian saat ini mengenai bebas? Ya, mungkin pertanyaan berkaitan dengan firman yang sudah di-sharingkan hari ini. Kita percaya sih, kita tuh dikasih Tuhan kehendak bebas ya kan, Ku. Yes. Tapi Tuhan juga tetap memberikan kita peraturan biar kita tuh tetap sesuai dengan kehendaknya Tuhan gimana. Itu tadi betul, bebas itu bebas dari dosa, bebas dari pergumulan, tapi bukan berarti bebas dari peraturan. Nah, bener Masuk banget. Jadi meskipun kita bebas, kita tuh bebas tapi harus tetap, ya pasti tadi kebebasan. Terkontrol. Oh ya. Terkendali. Kita harus siap buat menyerahkan kebebasan kita, kita. Betul kok Haniel? Betul kok Haniel? Betul, mantap. Betul banget. Oke, langsung aja teman-teman yang mau langsung menanyakan, bisa langsung chat di message to everyone atau to private kita. Atau mungkin langsung angkat tangan langsung saya boleh. Mau tanya gitu langsung nanti bisa di open. Atau mungkin ini ada pertanyaan sih kok dari pertanyaan dulu ya mungkin ya. Ini dari teman kita yang tidak mau disebutkan namanya. Bisa kok Haniel nanti langsung menjawab ya. Langsung menjawab. Kok mau nanya nih, apakah dengan kebebasan kita benar-benar sudah diampuni atau belum? Sudah, terima kasih. Tolong kok Haniel bisa dijawab. Dengan kebebasan, apakah kita sudah diampuni atau belum? Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan saat kita ditebus ya, mungkin di situ ya saya kalau tangkap, apakah dengan pengampunan dosa kita sudah benar-benar terbebas atau enggak gitu ya. Jadi kalau dengan kebebasan kita sudah diampuni, iya. Bagi saya saat kita sudah dibebaskan, saat itulah kita diampuni. Karena kalau enggak, darah Yesus enggak original dong. Darah Yesus mungkin KW kalau enggak. Tapi karena darah Yesus ini original, dia udah tebus buat dosa-dosa kita semua, buat satu orang. Jadi ini menarik banget kalau kita bisa bahas tentang apa ya, pertukaran, nilai pertukaran yang ada di dalam Alkitab. Sebetulnya kalau kita marah sama Adam dan Hawa, pada saat Adam dan Hawa berdosa, kenapa kita ikut dosa? Kita sebel kan sama Adam dan Hawa. Kita nggak ikut berdosa kok, makan buahnya aja nggak, ngelihat aja nggak pernah, cuma Adam sama Hawa yang pernah ngelihat buahnya kok kita ikut berdosa. Tapi justru disitulah poin yang menguntungkan kita. Jadi teman-teman nggak boleh kebalik. Kenapa? Karena walaupun Adam yang berdosa, tak kasih tahu. Kalau kita ada di Taman Eden juga, kita juga punya peluang yang sama seperti Adam bahwa kita bisa berdosa. Jadi semua manusia itu punya peluang untuk berdosa. Tapi tidak ada manusia yang punya peluang untuk hidup 100% benar kecuali Yesus. Tapi karena Yesus benar, kita pun dibenarkan. Jadi nilai pertukaran yang digunakan untuk merugikan kita dari Adam, itu dibalik oleh Yesus untuk menguntungkan kita, menerima keselamatan. Jadi saat kita bebas, kita itu sudah diselamatkan. Jadi jawabannya pasti iya. Saat kita bebas, apakah kita sudah diselamatkan? Iya. Karena saat kita dibebaskan oleh Tuhan, saat itu juga kita mengalami keselamatan. Seperti seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke. Oke, thank you Kohaniel. Jadi memang ya gimana ya? Ya memang diampuni. Cuma ya kita harus tetap bisa mengambil pengampunan itu bagaimana sih seperti itu. Mungkin aku setuju kalau nggak setuju kalau ada kata peraturan ada untuk dilanggar. Nggak setuju aku. Nggak setuju. Padahal beda-beda banget dong kalau iya. Oh iya, memang tapi terkadang kita jadi anak setan kok. Ya. Kadang kita tuh peraturan dilanggar pengennya. Peraturan banyak. Nah, kadang tuh kita kilaf gitu loh ya. Suka, ya ampun aku lupa gitu. Minta Tuhan ampuni saya. Terus besok dosa lagi. Memang Tuhan kita tuh maha pengampun kok. Memang Tuhan tuh memang meskipun kita mau dosa berapapun kali lipatnya, mau berapa kali, tapi kita tetap diampuni sama Tuhan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Oh, aku ya, Ci?
Oke. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang terlebih dahulu. Ini kok mungkin bisa dibagi tips nggak untuk bebas dari bayangan masa lalu? Aduh. Aduh. Sebentar, tanya dulu. Masa lalunya ini mantan atau? Wah. Ya macam-macam kok masa lalu semuanya. Kalau mantan sudah kemarin ya, sudah nggak usah ya. Karena kita nggak akan bisa lepas dari bayangan mantan. Oh, pengalaman aku. Oh enggak. Ya enggak. Maksudnya kalau mantan masih hidup kan manusia pasti punya bayangan. Oh iya, benar-benar. Kok jangan mantan-mantan dong kok? Apa? Kenapa? Saya udah bebas ngomongin mantan, udah pakai cincin soalnya. Oh iya. Nggak bisa deh, nggak usah ngomong Saya lagi. Saya juga kok. Halu deh kamu. Tapi cincinnya dari mantan. lanjut C. Nah, gimana dengan masa lalunya ini mungkin akan dosa-dosa kita yang kemarin, kita masih nggak bisa. Karena kan ada kan orang yang gara-gara dia nih dosa banget, maksudnya dia tuh sampai tuh anakku nih nggak layak gitu loh. Gimana sih caranya kita Betul, gitu, bebas dari kenangan masa lalu? Maksudnya bukan kenangan sih. Aduh kok kenangan. Dari masa lalu. Dari gitu masa aja, lalu. Duh ketahuan. Iya. Oke. Jadi kita semua punya pengalaman yang pasti sebelum kita menjadi ciptaan baru, semua adalah orang-orang yang hidup di lumbur dosa. Mungkin ya bisa jadi saya yang dosanya paling banyak di antara kalian. Bisa jadi. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 21 tuh. Itu penting banget buat kita bisa melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Oke. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Nah, ini penting banget. Kapanpun kita dipanggil Allah, kita harus tinggal dalam keadaan seperti itu. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Nah, jadi pada saat kita dipanggil sama Tuhan, kita dalam keadaan sebagai seorang hamba dosa, ya udah nggak masalah. Tapi kalau Tuhan berikan kesempatan kita untuk bebas dari dosa, keluar dari lumpur itu. Gunakan kesempatan untuk bebas. Tuhan udah kasih, Tuhan udah sediain. Misalnya, kalau kita ada di dalam sumur, jatuh dalam sumur, terus Tuhan orang kasih tali, ya terserah kita mau keluar atau enggak. Kalau kita bisa keluar dari sumur itu dengan tali, ya kita akan selamat. Tapi kalau kita bilang, enggak deh aku di sini aja, aku terlalu menikmati sumur ini. Misalnya sumurnya penuh dengan ikan-ikan Nemo atau apa, terus kalian halu di sana, kan enggak tahu. Nah, jadi kalau kita bisa dapat kesempatan untuk bebas, pergunakanlah kesempatan itu, jangan lewatkan. Haleluya. Itu loh, pergunakan waktumu yang ada, nggak usah yang kemarin-kemarin. Kalau Tuhan izinkan bangkit. Iya wes, nggak usah yang kemarin-kemarin itu diinget-inget. Sudah, lanjut. Ini nih, ada pertanyaan yang masuk lagi kok. Mau tanya nih, meskipun kita sudah bertobat dan diampuni, apakah kesalahan dan dosa yang sebelumnya tetap kita pertanggungjawabkan waktu penghakiman? Wah, cukup. Mantap. Cukup. Mantul. Kalau kita udah diampuni, dosa kita itu sudah dihapus. Kita sudah dibenarkan. Ya, ingat ya. Jadi misalnya nih ada pertanyaan matematika. Soal 1 sampai 10. Pertanyaannya simpel. Semuanya tak tulis 1 tambah 1 sama dengan sekian. Nomor 2 juga 1 tambah 1 sama dengan sekian. Tapi karena saking bodohnya kita, harusnya jawabannya 2, kita isi 3 semua. Kan salah semua itu, kita salah semua. Tapi sama Tuhan bukan jawabannya itu benar, tapi kita dibenarkan. Dibenarkan. Jadi walaupun kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang yang dibenarkan, kita nggak lagi nanggung hukuman itu di saat penghakiman. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita, saat kita masih hidup di dunia ini, pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Misalnya kita sudah terlanjur hidup menikmati minum-minuman keras, misalnya seperti itu. Nah, terus kita sadar, kita bertobat sama Tuhan, diampuni. Di saat penghakiman nanti Tuhan nggak bilang, hei pemabuk, apa kabar? Enggak, Tuhan nggak bilang itu. Tuhan akan bilang, hei orang benar. Tapi
saat kita hidup di dunia, mungkin kita harus ngerasain paru-paru kita rusak, mungkin kita harus ngerasain ginjal kita rusak, mungkin kita harus mengalami susahnya keluar dari pertemanan yang nggak benar. Kita akan dihindari oleh teman-teman yang, kita akan sulit berkomunitas dengan orang-orang yang mungkin hidupnya lurus. Itu harus dilalui sendiri. Walaupun di hari penghakiman nanti Tuhan nggak akan bilang, halo pemabuk, apa kabarmu, WhatsApp, nggak mungkin. Halo followers gitu. What's up gengs. Hello, welcome to my channel, masa gitu. Oh iya, ada gitu. Oh iya. Channelnya juga loh. Oh iya nih. Oh, alah, Kita kok lupa itu? tadi. Iya, apa sih tadi kok namanya? Aku lupa. Anu, kabar baik. Oh iya. Teman-teman kalau penasaran sama Kohanian ini bisa langsung cek loh YouTube Cek channel. di channel YouTube-nya yaitu Kabar Baik Kabar ya. baik. Betul ya, Ko ya? Itu programnya, channelnya tetap di Haniel Yuwono. Iya. Channelnya apa kok? Alah, Channelnya apa? Channelnya Haniel Yuwono. Oh, Haniel Oh, Haniel Yuwono. Bisa langsung di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yes. Gitu. Asik. Oke. Selanjutnya nih ada Itu tadi ada pertanyaan masih Ance, masih di atas. Taruh atas guys. Nah, kamu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ko. Kalau kita nih tahu yang kita lakukan itu dosa, tapi karena ego kita tuh tetap ngelakuinnya. Apakah kita sama dengan orang yang tidak takut akan Tuhan? Silahkan. Sorry, tak ulang. Kalau kita tahu itu dosa, tapi tetap melakukannya, apakah kita sama seperti orang yang Nggak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. ya sangat betul. Sama seperti itu, lebih kalau aku bilang orang yang nggak percaya sama Tuhan. Sekarang kalau aku bilang seperti ini misalnya, oke, selesai dari Zoom meeting ini, tolong jangan keluar rumah ya, tolong jangan tinggalkan tempat. Karena di luar sana akan ada angin ribut. Di Malang akan banyak angin kencang, saya seperti itu. Terus kalian percaya nih, kalian percaya kalian keluar rumah nggak? Pasti nggak dong. Kalian nggak akan keluar rumah karena kalian percaya. Tapi karena kalian cuma pengen nyenengin telinga saya, oh iya kok nanti aku di rumah. Tapi kalian ke Matos, kalian ke mana lah nonton. Nah, saat di perjalanan kalian harus mengalami celaka kan, berarti kalian akibat dari ketidakpercayaan kalian. Sama, mengikut Yesus bukan soal menyenangkan telinga Tuhan. Mengikut Yesus itu soal menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau kita cuma, ya Tuhan ampuni, tapi kita nggak pernah ngikutin Tuhan, kita cuma nyenengin telinga Tuhan. Kita nggak nyenengin hati Tuhan. Ya. Berarti kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan cuma apa ya wis lah, iya Tuhan, iya tok, tapi ya harus ngelakuin semuanya memang. Ya, harus ngelakuin. Sebagai anak Tuhan harus memang seperti itu. Ya oke, terima kasih Memang Ko. siapa ya kalau nggak salah Pastor Christopher tapi Heru itu ngomong kalau nggak mau susah jangan jadi Kristen gitu loh. Oh iya benar. Bener sekali. Kalau nggak mau susah jangan jadi anak Tuhan. Mending betul. anak yang lain. Anak yang lain. Anak siapa berarti C? Saya kenal loh C. Lanjut. Oke. Silahkan Ko Koroni. Wah luar biasa ini kayaknya memang Teman-teman kita ini antusias banget loh ya. kita harus banyak sering tanya. talk show ini memang. Nanti mungkin buka YouTube channel Ya kayak Kohania. khusus talk show. Judulnya talk show baik. Opo aja sih. Lanjut ya Kohani ya. Ada pertanyaan lagi nih. Siangku mau tanya bagaimana cara kita mengatasi intimidasi dari hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu yang selalu keluar mengintimidasi kita saat kita sekarang udah bebas ini. Jadi merasa bersalah terus gitu akibat intimidasi ini. Oke, sebenarnya gampang banget itu. Gampang sih kalau udah bebas, kalau belum bebas ya sulit. Jadi kerjaannya iblis cuma gitu, kerjaannya iblis cuma intimidasi. Jadi dia cuma ingetin masa lalu kita, karena dia nggak tahu masa depan kita kan. Yang tahu masa depan kita kan Yesus, tapi iblis kan cuma tahu masa lalu kita. Nah, kita tahu masa depannya iblis. Jadi katanya kan sering kita dengar tuh, kalau iblis ingetin masa lalumu, kasih tahu dia tentang masa depannya, gitu kan. Nah, masalahnya pada saat kita terintimidasi, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari perasaan-perasaan itu? Ya sadari bahwa darah Yesus itu bukan kaleng-kaleng. Ya enggak? Darah Yesus udah ampuni kok. Kalau kita nggak percaya bahwa kita udah ditebus dari dosa,
yang ngapain kita ikut Yesus? Kita udah ditebus dari dosa, kita udah diampuni, kita udah jadi orang yang baru loh. Kenapa kita masih takut lagi sama dosa-dosa yang lama, sama akibatnya? Ya kalau tadi saya katakan dampak yang harus dialami secara fisik, ya kita harus tanggung jawab. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu. Bahkan itu bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi kesaksian buat orang lain juga. Tapi ya udahlah, ingetin iblis tentang masa depannya itu aja. Oke, thank you Bu. Memang Darah kok Yesus sih. bukan kaleng-kaleng Ya, emang. darah Yesus bukan kaleng-kaleng. Memang tapi biasanya ketakutan itu dari iblis gitu. Terus Benar. intimidasi juga dari iblis gitu kan. Terus Yang kayak membuat kita malah, duh kok gini ya? Kayak jadinya sungkan gitu loh sama Tuhan Nah. sih. Nah, itu memang kerjaannya si iblis. pingin jarine tuh kita tuh jadi pingin sambat. Iya, swambat ae. Aduh Tapi gak Tuhan, jalan-jalan. Haduh Tuhan, haduh Tuhan, haduh Tuhan. Nah, itu dari iblis memang. Jadi teman-teman tidak perlu merasa terintimidasi lagi Yes, ya. betul sekali. Karena itu dari iblis. Karena kalau dari Tuhan, Tuhan tuh nggak akan mungkin mengintimidasi kita. Mengintimidasi. Oke, selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi kok Haniel. Memang anak next gen ini sangat-sangat antusias. Antusias. Oke, minggu depan langsung talk show lagi. Oke, pertanyaannya. Kondisi semakin hari ini semakin tidak pasti atau sulit. Gimana ya kok caranya kita bisa hidup bebas dari rasa takut? Soalnya semuanya kan tambah sulit, mulai dari belajar online sulit, kuliah sulit, cari kerja sulit, makan sulit, apa sulit. Bisa dibagi nggak tipsnya buat anak muda supaya tetap optimis, terus semangat buat hadapi masa depan yang udah nggak nentu sih untuk saat ini gitu. Wasik. Oke, buat teman-teman yang mengalami kesulitan untuk belajar online, caranya satu, nggak usah belajar. Buat teman-teman yang kesulitan cari kerja, caranya satu, nggak usah cari. Teman-teman yang kesulitan hidup, caranya satu, nggak usah hidup. Enggak. Bercanda. Namanya hidup pasti penuh dengan tantangan dong. Namanya orang masih ada di dunia ini semua penuh tantangan, semua pasti harus diperjuangkan. Ya enggak? Siapa yang udah punya pacar nih? Dapetinnya perjuangan enggak? Nah, gimana? Oh enggak ya kamu. Perjuangan. Atau kalian nih cewek-cewek cantik-cantik nih, senang diperjuangin enggak? Suka lah. Seneng dong. Nah, iya, hidup juga suka diperjuangin. Semua harus berjuang. Masalahnya kita berjuang nggak sendiri. Kita berjuang sama Tuhan. Kita kalau ngandalin kekuatan sendiri, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ingat nih, di Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada nggak masa depan? Ada. Harapan nggak akan hilang. Jadi kalau kita serahin hidup kita sama Yesus, tenang. Yesus kan yang ciptain langit dan bumi, semua punya. Makanya dia bilang gini kan, banyak orang yang bilang, kalau kamu cari mau deket sama seseorang, minta sama Yesus. Banyak doa, minta sama Yesus, karena Yesus yang punya dia. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau kita minta hal-hal lain, minta pekerjaan, minta hikmat, minta semuanya, Tuhan sediain. Kalau kita carinya di alamat yang tepat, pasti benar. Kalau kita carinya di alamat yang palsu, pasti ketemu sama Ayu Ting Ting. Alamat palsu kayak lagunya siapa ya? Ya, Ayu Ting Ting. Oh iya, Ayu Ting Ting. Iya benar. Jadi apapun yang kita pingin, yang kita butuhkan, kalau kita minta langsung ke Tuhan, itu pasti langsung akan Tuhan kasihkan. Benar kok? Benar. Karena kita punya Bapa yang sangat setia. Amin. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Apa ada pertanyaan lagi nih sepertinya yang sudah masuk? Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oh. Nggak ada. Oh, selamat berjuang kok, Jeff. Selamat berjuang. Asik. Oh, bukan. Lanjut. Ini mungkin, ada pertanyaan lagi kok. Mungkin ini aku ada pertanyaan ya kok dari aku pribadi. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan itu sudah dibebaskan juga, artinya dari semua tadi yang Kohanel bilang, dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari dosa. Berarti kan kita layak untuk menerima mujizat gitu. Nah, ini ada quotes nih yang menurutku memang keren sih, tapi aku coba tanya untuk Kohaniel pendapatnya dari quotes ini gitu.
Jadi ada quotes berkata seperti ini. Lebih baik kita tidak menerima mujizat daripada tidak memiliki iman, gitu. Nah, kalau menurut Kohaniel sendiri gimana? Kalau aku, iman dan mujizat itu jadi satu. Jadi saat kita beriman sama Yesus, kita udah dapat mujizat, yaitu keselamatan. Nggak ada yang bisa selamatin dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa keluarin dirinya sendiri dari dosa. Tapi saat kita beriman sama Yesus aja, cuma Yesus bukan Pak Tarno yang pakai prok jadi apa, bukan. Tapi saat kita beriman, kita udah langsung pindah dari yang namanya dosa kepada keselamatan. Itu mujizat. Nah, kadang manusia terjebak sama hal yang namanya mujizat itu. Ya Tuhan, aku nggak ada pekerjaan, Tuhan, aku mau berdoa supaya aku dapat pekerjaan. Amin, langsung dapat surat lamaran diterima. Enggak. Mujizat itu nggak cuma hal-hal jasmani aja. Kadang Tuhan taruh kita di hal-hal yang sulit, keadaan yang sulit, justru untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan yang lebih besar yang kita alami. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu semua mujizat. Jadi buat aku, iman dan mujizat itu nggak bisa dipisahkan sih. Bahkan, mujizat itu bukan kita terima saat kita layak. Saat kita nggak layak pun kita terima mujizat. Jadi mujizat itu bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang Dia buat untuk kita. Oke, Ko. Thank you, Ko. Luar biasa sekali. Jadi memang memiliki iman sama dengan menerima mujizat. Jadi Yes, pasti betul. kalau Pasti. kita semua punya iman, pasti nantinya kita akan menerima mujizat gitu. Bukan hanya di saat kita layak, tapi di saat kita nggak layak pun kita masih layak menerima Nah, mujizat. itu karena kasih kemurahan Tuhan. Sangat menjawab sekali. Puji nama Tuhan. Oke. Karena sudah waktu Ya. menunjukkan pukul segini. Segini. Sudah waktunya aku Kohaniel bisa bisa pimpin kita dalam doa, dan juga thank you banget Kohaniel sudah melayani kita. Thank you juga buat teman-teman atas partisipasinya ya. Semoga firman pada hari ini tuh sangat memberkati kita. Gitu. Dan talk show juga. Talk show bisa memberkati kita semua. Thank you Kohaniel ya untuk waktunya. Diberkati terima kasih sekali. banyak kok. Mungkin bisa diakhiri dalam doa kok. Bisa minta 1-2 menit lagi ini. Oh, boleh. Ya, silakan kok. Oke. Yang banyak jadi pertanyaan adalah, bisa nggak kita stop berhenti berbuat dosa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, Tuhan, aku dosa ini nih, sudah bolak-balik, udah berulang kali aku dosa ini, aku jatuh lagi di dosa yang lain, seperti itu. Oke. Kalau teman-teman lihat, aku siapin ini sih buat teman-teman untuk penutup memang. Di 1 Yohanes 1, teman-teman nanti bisa baca ya, ayat 1 Yohanes 1 ayat 8, sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Itu ada 5 ayat di situ. Teman-teman bisa lihat, di 1 Yohanes 1 ayat 8, sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 8, di situ dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini ngeri. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita memang tetap akan berkutat dengan dosa. Kenapa kita masih berkutat dengan dosa? Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang penuh dengan keinginan untuk berdosa. Nah, tetapi di 1 Yohanes pasal 2, di situ dikatakan hal ini dituliskan supaya kita berhenti berbuat dosa. Nah, tapi kalau kita masih berbuat dosa, puji Tuhan, ada Yesus yang Yesus yang akan menjadi pengantara kita dengan Bapa. Dia Yesus yang akan menjadi pendamai untuk dosa-dosa kita. Jadi poinnya, apakah kita selama hidup ini bisa 100% tidak berbuat dosa? Saya jamin tidak akan pernah. Dan itu yang sering digunakan iblis untuk intimidasi. Kamu sudah berdosa, kamu sudah berdosa, kamu sudah berdosa. Tapi ingat, fakta bahwa kita tahu kita tidak bisa berhenti untuk berbuat dosa, itu bukan sebuah kesempatan untuk kita bermain-main di dalam dosa. Tapi fakta ini yang menjelaskan bahwa kita tidak bisa untuk tidak berdosa sama sekali, adalah fakta yang menyatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi ini pesan, kalau teman-teman sampai satu saat harus terjatuh,
teman-teman ingat, teman-teman tidak boleh terpuruk, tapi teman-teman punya Yesus yang jadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dia akan menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Jadi Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang akan merubah kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. God bless.